Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala alaih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sahabat muslim dimanapun kalian berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan belajar bersama kitab Akhlaqul Banin bab 2 ya. Kemarin bab 1 sudah, sekarang kita akan belajar yang kedua. Mengingat kemarin bab 1 yaitu dengan apa anak itu berakhlak, maka dengan akhlak yang baiklah anak itu berakhlak ya. Nah, sekarang kita akan membahas anak yang berakhlak baik itu seperti apa ya. Jadi kita ambil keterangan dari kitab Akhlaqul Banin juz 1 bab kedua ya. Nah, jadi bunyinya al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi wa ikhwanahul kibaro wa kullaman huwa akbaru minhu wa yarhamu ikhwanahul sighara wa kullaman huwa asgharu minhu wa yastuqu fi kalamihi wa yatawaddau ma'an nas wa yasbiru 'alal adza wa la yuqati'ul aulada wa la yatakhassamu ma'ahum wa la yarfa'u sautahu idza takallama au dohika. Nah, jadi seorang anak yang berakhlak baik itu dia adalah anak yang mampu memuliakan atau menghormati kedua orang tuanya dan para pengajarnya, atau dalam kata lain gurunya, dan para saudaranya yang lebih besar ya, saudaranya, kakak-kakaknya ya, dan semua orang yang lebih besar darinya. Dalam arti bukan besar orangnya ya, umurnya lebih di atasnya. Dia itu harus mampu menghormati atau memuliakan dan semua orang yang lebih besar darinya. Selain itu dia juga menyayangi saudaranya yang lebih kecil ya, adik-adiknya dia sayangi ya, dan semua orang yang lebih kecil darinya, ataupun anak-anak yang lain yang bukan dari keluarganya yang umurnya itu di bawahnya, dia harus mampu menyayangi. Itulah anak yang berakhlak baik ya. Nah, kemudian seorang anak yang berakhlak baik atau yang beradab, dia juga selalu jujur dalam setiap perkataannya. Jadi ketika dia berkata A ya A, ketika berkata B ya B. Contoh, misalnya ada seorang anak diperintahkan oleh orang tuanya suruh membeli sesuatu, misalkan kerupuk ya, ini contoh saja ya, contoh. Lah, si orang tuanya itu lupa ataupun belum tahu kerupuk itu harganya berapa. Lah, anak yang berakhlak baik pasti dia itu akan jujur ketika dia diberi uang oleh ibunya dan dia pergi ke warung membeli kerupuk, dan misalnya nanti uangnya itu lebih, ketika pulang ditanya sama orang tuanya, kerupuknya berapa dek, dia akan mengatakan, jika harganya 3.000 dia akan katakan 3.000. Itu anak yang baik, itu contoh ya. Jadi dia mengatakan apa adanya. Kalau dia beli kerupuk harganya 3.000 ya 3.000, 4.000 ya 4.000. Enggak 3.000 bilangnya 5.000. Itu bukan contoh dari
anak yang berakhlak atau yang beradab ya. Kemudian seorang yang berakhlak baik atau beradab, dia juga tawadu. Tawadu tahu nggak? Tawadu itu rendah hati. Jadi ketika dia menghadapi masalah dengan temannya, dia itu akan rendah hati, dalam arti tidak ingin menang sendiri ya. Misalnya walaupun misalnya dia itu katakanlah benar, tapi dia mau memaafkan atau mau meminta maaf terlebih dahulu walaupun dia itu benar, daripada dia itu harus berkelahi atau mungkin harus menjadi bermusuhan dengan temannya ya. Jadi dia itu mengalah, selalunya itu mengalah dalam arti bukan dia itu mengalah karena dia itu nggak benar ya, tapi dia benar tapi dia mengalah biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, contoh perkelahian atau mungkin jadi permusuhan antar teman. Itu dia itu akan rendah hati, bahkan tidak kepada temannya saja, kepada semua siapapun ya yang dia temui dia akan rendah hati. Dia tidak misalnya dia bisa sesuatu, dia tidak sombong ya, tetap dia itu rendah hati ya, tidak memunculkan kelebihan-kelebihannya agar seseorang itu takut kepadanya, menghormatinya. Dia itu tidak seperti itu ya. Itu contoh anak yang berakhlak atau beradab. Selain itu dia juga bersabar atas gangguan dan tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak tetangga ya. Tadi masih nyambung dengan penjelasan yang tadi ya. Jadi anak yang berakhlak itu akan senantiasa sabar ya ketika memang dia itu terganggu oleh teman-temannya ya. Misalnya dia sedang belajar diganggu sama temannya, dijailin ya, dia tetap sabar. Itulah anak yang berakhlak. Supaya apa dia itu sabar? Agar tidak terjadi contoh perkelahian ya tadi ya yang saya sudah sampaikan ya, bersama dengan teman-temannya. Jadi selain itu yang tadi sudah saya sampaikan di atas di kitab Al-Akhlaqul Banin, yang terakhir adalah dijelaskan bahwa anak yang berakhlak itu senantiasa tidak meninggikan suaranya ketika berbicara ataupun tertawa. Jadi ketika berbicara yang sedang-sedang saja, yang penting kedengaran, tidak mengganggu orang lain. Ketika ketawa pun seperti itu, tertawa sekedarnya saja ya. Atau mungkin bisa dikatakan tersenyum lah ya, tersenyum. Nah, tersenyum itu kan di dalam Islam bisa dikatakan nilai ibadah, begitu ya. Itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang anak yang berakhlak baik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang mungkin salah atau keliru atau kurang tepat. Mohon sahabat-sahabat semua mau mengingatkan atau memberikan komentar ya di bawah ya. Begini loh Bang, harusnya bukan begitu atau gimana ya. Insya Allah saya terima dan saya akan berusaha untuk memperbaiki ya. Mungkin ya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walau alam bisawab. Akhirul qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.